Waktu tidak ada jalan, waktu kita merasa helpless, waktu kita merasa hopeless, waktu kita bilang, this is impossible. Tuhan bisa bikin jalan. Ellen J. Langer. Dia adalah profesor psikologi pertama di Harvard. Dia pernah menulis sebuah tulisan yang sampai hari ini masih menjadi rujukan. Judulnya The Illusion of Control. Maksudnya, banyak orang berusaha mengendalikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Lalu kita berusaha mengendalikan pikiran kita, rencana kita, segala agenda kehidupan kita, dan semua yang namanya keuangan kita, harta benda kita, perdagangan, perjalanan, aset, properti, financial planning. Kita berusaha kendalikan. Bahkan juga kita berusaha mengendalikan yang namanya keberuntungan. Itulah sebabnya orang banyak di dunia ini, apalagi yang bukan orang percaya, mereka yakin ini jalan hidup saya. Saya yang mengontrol jalan hidup saya. Saya yang mengendalikan masa depan saya. Saudara perhatikan kesimpulan dari Ellen Langer. Dia bilang begini, we overestimate our degree of control to most situations. Overestimate, terlalu meninggikan derajat kemampuan kita untuk mengendalikan semua situasi. Betulkah kita bisa mengendalikan kehidupan ini? Betulkah kita bisa mengendalikan pandemi sekarang ini? Betulkah kita bisa mengatur umur kita? Hari depan kita, semua kita atur dan kita kuasai supaya semuanya terkendali. Hati-hati saudara. Dosen Harvard itu saja, saya kira dia orang sekular. Dia bilang itu adalah illusion. Ilusi. Jangan overestimate. Khususnya kalau ada orang yang punya excessive optimism terhadap segala sesuatu. Sekarang saja banyak pengusaha, kepala negara, ilmuwan, orang pinter. Mereka tidak tahu kapan ini akan berakhir pandemi. Dan berapa kerusakan yang akan terjadi. Mereka tidak tahu. Situasi yang helpless dan hopeless dan impossible itu, saya kira juga dialami oleh orang Israel ketika mereka ada di tepi Sungai Yordan. Saya rasa kalau saudara dan saya adalah orang Israel, begitu kita lihat tuh Sungai Yordan, itu sungai lebarnya kira-kira 2 mil, 3,2 kilometer. Dalamnya kira-kira 30 meter. Kalau saudara ada di sana, saudara pasti akan ngomong, bagaimana kami menyeberang? Ini tidak mungkin, impossible. Ini adalah impossible river. Apalagi kami ada anak-anak, ada orang tua, kami bawa barang-barang. Bagaimana kami bisa menyeberang? 3 hari menunggu di tepi Sungai Yordan. Saya kira mereka mulai merasa helpless dan hopeless. Lalu tampillah spiritual leadership. Joshua dan spiritual leadership waktu itu mengajarkan yang pertama, menghadapi perjalanan yang tidak menentu. Spiritual leadership itu harus dikedepankan. Joshua mengarahkan semua orang Israel supaya mereka terfokus secara eksklusif pada Tuhan.
Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dia menyadarkan mereka, sekali lagi, bahwa itu jalan adalah jalan yang belum pernah mereka lalui. Itu jalan adalah jalan yang impossible. Tidak mungkin kalau bukan ada Tuhan yang buka jalan. Lalu Yosua mengikuti rencana Tuhan, pimpinan Tuhan. Tuhan mengatur supaya ada tabut yang dibawa di depan umat. Saudara, tabut itu dibawa kira-kira 900 meter di depan umat. Sebuah simbol dari Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tabut itu adalah sesuatu yang kelihatan, tapi itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Istilah simbol itu berarti ada sesuatu yang kelihatan, visible. Tetapi ini merepresentasikan sesuatu yang invisible. Yang visible itu sebetulnya mau memperlihatkan ada yang invisible. Itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Tuhan Allah tidak kelihatan, tapi kehadiran Tuhan Allah direpresentasikan oleh tabut yang kelihatan itu. Tapi bukan cuma kehadiran Tuhan yang direpresentasikan di sana. Tabut itu juga memperlihatkan pengendalian dari Tuhan, the control of God. Kita biasanya berusaha mengendalikan kehidupan kita. Tapi orang Israel diajar pada waktu itu untuk melihat bahwa Tuhan sedang mengendalikan kehidupan mereka. Tuhan sedang mengendalikan sejarah kehidupan mereka. Waktu tidak ada jalan, waktu kita merasa helpless, waktu kita merasa hopeless, waktu kita bilang, this is impossible, Tuhan bisa bikin jalan. Kita harus percaya ada Tuhan yang berkuasa mengendalikan kehidupan dan segala sesuatu. Meskipun untuk sejangka waktu pendek kita melihat tidak ada jalan. Poin yang kedua, waktu kita menempuh perjalanan yang tidak menentu sekarang ini, spiritual leadership harus senantiasa dimulai dengan langkah iman. Dan Joshua pertama-tama waktu membawa umat Tuhan menuju tanah Kanaan itu, dia minta mereka di ayat ke-9, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Dia tidak bilang kepada umat Tuhan itu, datang ke sini semua, dengarkan perkataan saya. Saya adalah pemimpin kamu. Dengarkan perkataan saya. Dia tidak bilang seperti itu. Dia suruh mereka mendekat. Dia bilang, dengarkan firman Tuhan. Tuhan yang mengatur mereka untuk, khususnya para imam, 900 meter jaraknya dari umat Tuhan. Mereka 4 orang imam diatur untuk berdekat dengan sungai Yordan. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan dan rencana Tuhan, pada waktu mereka mendekatkan kaki mereka ke air sungai Yordan, air itu alirannya akan terputus, ayat 13. Akan berhenti juga di ayat 13. Cuma beda 2 ayat saja di situ. Ayat yang ke-15, di sanalah 4 orang itu mulai menjejakkan kakinya ke sungai Yordan. Lalu terjadilah air itu merebak. Dan seorang penulis bilang begini, it is only after they step into the water that God
active. Only after. Sesudah mereka melangkah. Hanya sesudah mereka melangkah. Masukkan kakinya ke air itu. 4 orang imam itu. Tuhan bertindak. Majalah Fortune. Edisi Juli tahun ini. Pada halaman 11 ada seorang penulis menulis begini. In times of uncertainty, pada masa ketidakpastian, those who ignore it or take a defensive posture are doomed to fail. Mereka yang mengabaikannya, mereka yang menganggap remeh, mereka yang bersikap defensif, orang-orang itu akan gagal. Sekali lagi, ini penulisnya sekular, majalah sekular, bukan Kristen. Lalu di majalah Fortune edisi Mei ada artikel pendek yang memuat 3 kunci untuk memimpin di tengah krisis. Perhatikan, yang ditulis yang pertama adalah remember that people want to be led. Orang ingin dipimpin. Orang ingin ada pemimpin di tengah krisis dan ketidakpastiannya. Dan yang kedua, pemimpin itu harus decisive. Ada kepastian, ada keyakinan. Lalu yang ketiga, pemimpin itu harus memberikan hope, harapan. Saya tanya kepada kita yang menjadi pemimpin di gereja atau menjadi majelis penatua aktivis, apakah kita adalah seorang pemimpin rohani? Apakah kita tahu ini adalah situasi yang sangat tidak menentu tahun 2020 sekarang ini? Saudara dan saya harus melalui jalan yang sulit, jalan yang tidak mungkin, di mana banyak orang helpless dan hopeless. Kita lihat di mana-mana ada orang susah dan banyak kematian, dan kita lihat banyak orang yang miskin, semakin miskin. Tapi ada gereja yang mulai membantu orang, ada orang yang mulai menjangkau banyak orang. Kalau kita sebagai gereja, pemimpin, tidak melakukan hal seperti ini, misalnya misi dan penginjilan, menempuh perjalanan untuk memuliakan Tuhan, kita bukan pemimpin spiritual. Kalau saudara membawa orang memberitakan Kristus, membawa orang untuk memuliakan Tuhan dengan misi dan penginjilan, membantu banyak orang di tengah kesulitan ini, bukan memuliakan diri, tapi memuliakan Tuhan. Walaupun ada ketidakpastian, walaupun ada helplessness, ada hopelessness, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan bekerja. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara sebagai spiritual leader mau melangkah ke situ? Atau saudara mengabaikan ini? Ada orang setiap hari kerjanya cuma duduk di rumah, nonton televisi, main game, tidak melakukan apa-apa. Padahal dia hamba Tuhan. Padahal dia aktivis di gereja. Kalau saudara seperti itu, you are doomed to fail. You are doomed. Saudara seolah-olah ditakdirkan untuk gagal menjalani kehidupan ini. Tapi kalau kita melakukan misi dan penginjilan, kita bersandar kepada Tuhan dan firman Tuhan, kita tidak takut melalui jalan yang sulit ini. Sebab kita tahu, semua orang akan meninggal dunia. Tapi jangan biarkan hidup saudara dan saya meninggal dengan cara sia-sia.